warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan cerpen bertema Ratu Lira dan Uji Kebenaran. Saya Fairuz menjelaskan tentang tema dan amanat. Temanya yaitu keadilan dan kepemimpinan. Amanatnya itu ada kaum tua. Kepemimpinan yang baik berasal dari kebijaksanaan yang telah teruji oleh waktu. Sebagai orang yang telah berpengalaman, kaulah yang menjadi teladan bagi generasi muda dan merupakan nilai-nilai keadilan. Kaum muda, jadilah kepemimpinan yang bijaksana, jujur, dan bertanggung jawab. Keberanian untuk tetap teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan akan membawa kesuksesan yang lebih besar daripada ambisi semata. Saya Cindy Meisha Putri menjelaskan tentang latar dan sudut pandang. Yang pertama itu adalah latar tempat. Satu yaitu istana kerajaan Arsalana, tempat utamanya yang menggambarkan kekuasaan dan kedudukan Ratu Lira. Yang kedua, dewan kerajaan sebagai bagian dari istana. Dewan ini adalah tempat di mana para pejabat berkumpul untuk membahas isu-isu penting. Yang ketiga, alun-alun kerajaan Arsalana, tempat publik yang penting. Mahapati Karsa menyebarkan tuduhan kepada rakyat. Yang keempat yaitu korban api, tempat-tempat yang penuh makna simbolis menjadi medan api bagi Ratu Lira. Yang kelima yaitu kamar Ratu Lira, tempat pribadi di istana di mana Ratu Lira berdoa dan mempersiapkan diri untuk ujian kebenaran. Yang kedua yaitu adalah latar suasana. Yang pertama, suasana ketegangan dan tidak kepastian ketika Mahapati Karsa mulai menyebarkan tuduhan. Suasana di kerajaan dipenuhi dengan ketegangan. Yang kedua yaitu suasana keputusan yang serius ketika Ratu Lira mengumumkan siap untuk mengikuti ujian kebenaran. Suasana menjadi serius dan penuh harapan. Yang ketiga, suasana magis dan keajaiban saat Ratu Lira melewati api dan berhasil selamat tanpa luka. Suasana berubah menjadi kekaguman dan keajaiban. Yang keempat, suasana ketakutan dan kelelahan setelah ujian. Mahapati Karsa merasa terpojok dan ketakutan. Yang kelima, suasana kemenangan dan persatuan setelah Mahapati Karsa diasingkan. Suasana di kerajaan menjadi tenang dan penuh kegembiraan. Ketiga adalah latar waktu. Yang pertama, malam sebelum tuduhan diumumkan, malam di saat Mahapati Karsa merencanakan tindakan licikan yang mulai menyebarkan tuduhan terhadap Ratu Lira dan Ratu Lira di dalam istana. Yang kedua, pagi setelah tuduhan diumumkan, pagi hari menjadi titik balik ketika Mahapati Karsa mengumpulkan rakyat untuk menyebarkan lebih banyak tuduhan. Yang ketiga, hari ujian kebenaran, waktu yang menentukan bagi Ratu Lira. Yang keempat, hari pengasingan Mahapati Karsa setelah gagal dalam rencananya. Mahapati Karsa diasingkan pada waktu hari, menandai berakhirnya ambisi dan pengaruhnya dalam kekerajaan. Yang kelima, setelah ujian, pasca keputusan, beberapa hari setelah ujian, suasana ujian kembali tenang dan rakyat bersatu di bawah kepemimpinan Ratu Lira. Yang selanjutnya itu sudut pandang. Sudut pandang cerpen Ratu Lira dan Uji Kebenaran adalah sudut pandang orang ketiga, karena si penulis membuat cerita berdasarkan laporan seseorang tentang orang lain yang dilihat, dibaca, dialami, dirasakan oleh orang yang diceritakan tersebut. Penulis menggunakan kata mereka, kita, dan kami. Saya Putri Tania menjelaskan tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Ratu Lira. Penokohannya Ratu Lira kerajaan Arsalana dikenal karena bijaksana, kelembutan, dan kepemimpinan yang adil. Karakternya yaitu bijaksana, lembut, adil, tegas, penuh kepercayaan diri dan sabar. Yang kedua, Mahapati Karsa, pejabat tinggi di kerajaan Arsalana dan ingin mengulingkan Ratu Lira untuk mendapatkan kekuasaan. Karakternya ambisius, licik, manipulatif, tamak akan kekuasaan. Yang ketiga ada rakyat Arsalana, masyarakat yang terpecah antara mendukung Ratu Lira atau Mahapati Karsa. Karakternya mudah dipengaruhi, cenderung mengikuti keputusan kepemimpinan. Yang keempat ada dewan kerajaan.
Penokohannya sekelompok bangsawan dan pejabat kerajaan yang memutuskan untuk melakukan ujian kebenaran terhadap Ratu Lira. Karakternya bijaksana, adil, dan nasionalisme dalam mencari solusi atas keraguan. Alur maju 1. Ratu Lira seorang yang bijaksana dan kemunculan Mahapati Karsa ambisius. 2. Mahapati Karsa mulai menyebarkan tuduhan dan mengumpulkan rakyat. Yang ketiga, Ratu Lira menawarkan diri untuk melewati ujian kebenaran. Yang keempat, Ratu Lira berjalan melewati api dan berhasil melakukannya. Yang kelima, setelah gagal dalam ujian, Mahapati Karsa ditangkap dan diasingkan diri kerajaan. Yang kedua ada alur mundur. Yang pertama, 1. Mahapati Karsa telah lama merasa bahwa dirinya lebih pantas menjadi pemimpin. Yang kedua, ramalan ini menjadi sebuah flashback. Yang ketiga, ini menunjukkan bahwa adanya waktu sebelumnya ketika Karsa mulai merencanakan langkah-langkah untuk menggulingkan Ratu Lira. Yang keempat, Ratu Lira merespon dengan mengatakan bahwa ia selalu berusaha memimpin keadilan. Yang kelima ada setelah Mahapati Karsa menyebarkan desas-desas, kita mengetahui bahwa setelah merencanakan langkah-langkah untuk menggulingkan Ratu Lira. Maju mundur. Yang pertama, Mahapati Karsa menuduh Ratu Lira menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua, Mahapati Karsa meramal ramalan peramal yang mengatakan Arsalana akan runtuh jika seorang pemimpin akan berbuat zalim. Yang ketiga, ketika Ratu Lira menawarkan diri untuk melewati ujian kebenaran sebagai cara membuktikan dirinya, ia mengatakan bahwa akan melanjutkan kepemimpinan. Yang kelima ada Ratu Lira melangkah melalui api sebagai ujian kebenaran dan kewajiban ketika api tidak melukai dirinya. Saya tadi bilang menjelaskan gaya bahasa. Yang pertama ada metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang mengaitkan dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata seperti atau bagai untuk memberi kesan bahwa keduanya memiliki persamaan. Contoh kalimatnya seperti hatinya seperti cermin yang pecah, penuh dengan potongan-potongan kebenaran yang sulit dipahami. Yang kedua ada personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati atau hal-hal yang tidak cukup. Contoh kalimatnya itu adalah cerminan itu seakan mengamati setiap gerakan Ratu Lira, seperti angin milenial, setiap tindakan dengan ketelitian. Yang ketiga ada hiperbola. Hiperbola itu adalah gaya bahasa yang melebihkan suatu hal untuk memberikan kesan yang lebih dramatis. Contoh kalimatnya itu adalah cerminan itu memantulkan seluruh kehidupan Ratu Lira dalam 1 detik, seolah seluruh sejarah kerajaan terungkap di hadapannya. Yang keempat ada aliterasi. Aliterasi adalah gaya bahasa yang menggunakan pengulangan bunyi konsonan pada kata-kata berdekatan dalam suatu kalimat atau frasa. Contoh kalimatnya itu adalah keteguhan Ratu Lira berusaha berani bertahan dalam beban berat yang bimbang, berusaha mencari kebenaran. Yang kelima adalah eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang lebih halus atau sopan menggantikan kata yang lebih keras atau langsung. Contoh kalimatnya itu seperti Ratu Lira menghadapi ujian berat, ujian yang mengharuskan dia merenungkan lebih dalam tentang perjalanan hidupnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.